Sunan Kalijogo sendiri itu mencapai satu titik enlightenment itu 9 tahun. Lah kita baru belajar 1 minggu, 2 minggu sudah capek. Ya itu kan jadi lucu. Kan makanya kalau digodain lah, masa baru belajar 1 bulan aja udah nyerah gitu, kok mau sakti. Nah, fenomena-fenomena jadab itu beda dengan fenomena fana. Fana itu karena satu dimensi ruang atau situasi yang dimana otak kita tidak mampu menceritakan, menerjemahkan fenomena itu. Itulah yang disebut dengan fana. Nah, kalau jadab itu biasanya ketika kita mengalami satu transformasi itu belok. Jadi seharusnya kundalinya naik ke atas, tapi dia turun ke bawah, sindrom. Nah, inilah yang akan menjadi disorientasi, God syndrome. Merasa aku paling benar, merasa akulah yang paling berjasa, merasa akulah yang paling sakti, merasa akulah yang paling paham. Nah, hal-hal itu tipis. Nah, orang itu malah bangga dikatakan jadab. Nah, beda dengan wali majedub. Wali majedub itu wali yang masih mengalami kefanaan, bukan jadab. Nah, itu definisi dari saya, mungkin ada definisi lain. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya utarakan. Nah, di proses transisi meditasi itu ketika kita menaikin level di level eterik, emosi, astral, itu banyak-banyak gelombang-gelombang atau hal-hal yang mengganggu kita waktu meditasi. Karena itulah kadang kita dilihatin oleh apa, melihat apa, melihat apa, melihat apa. Akhirnya kita terjebak tuh pada penglihatan itu. Atau sensasi. Saya kok ngerasain sensasi ini, sensasi ini, sensasi ini. Nah, kalau kita terlena di sensasi itu, nah itu yang membuat kita tidak melanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya ketika kita meditasi, kok saya nggak melihat cahaya yang kayak kemarin ya mas gitu. Kok saya nggak melihat ini ya mas. Kok saya nggak merasakan ini ya. Nah, itu dianggap gagal. Padahal nggak seperti itu juga. Nah, saya berharap teman-teman itu bukannya di awal ini saya tidak mau mengajarkan meditasi. Karena ada beberapa hal resiko dan sebagainya yang saya harapkan itu tidak menjebak teman-teman ketika melakukan perjalanan. Jadi ibarat melakukan perjalanan itu, teman-teman sudah siap bekal, teman-teman sudah siap peta, teman-teman sudah siap peralatan. Ketika berjalan pun teman-teman sudah siap. Ketika gelap, itu teman-teman sudah menyalakan lampu dan tahu jalannya mau kemana. Nah, kalau tiba-tiba teman-teman melakukan perjalanan, nah takutnya ketika ada fenomena-fenomena itu teman-teman kaget, tidak bisa menanggulangin. Akhirnya terjebaklah pada fenomena-fenomena itu. Gitu. Nah, sekarang kan marak itu terjadi karena seseorang itu mengindahkan fenomena, jadi mereka beradu fenomena mana yang paling bagus. Nah, kemarin itu saya ceritain, baru kemarin ada teman yang dia juga lihat YouTube. Nah, beliau bercerita sudah 3 kali datang ke rumah nggak ketemu. Nah, akhirnya beliau bilang ke teman saya untuk bertemu dengan saya. Nah, beliau bercerita, sorry saya minta tolong, tubuh saya sudah nggak kuat. Jadi tubuhnya ngerasa ada yang konslet. Nah, ketika ketemu saya tanya, Bapak habis belajar apa? Saya itu habis ikut metode yang diajarkan di salah satu narasumber di Ngaji Roso juga gitu. Nah, ini kan saya juga pusing nih. Ini Bapak kenapa tanya ke saya, kenapa nggak tanya langsung ke yang ngajarkan? Karena yang ngajarkan juga bingung kenapa terjadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya ingin jaga biar teman-teman tidak mengalami satu hal yang membuat teman-teman menjadi disorientasi. Jadi pemikirannya bahwa spiritual itu sudah tidak mau kerja, tidak mau keluar rumah, nggak seperti itu. Orang yang spiritual itu adalah orang yang membuat hidupnya itu selalu memiliki value. Artinya berarti, bukan diem saja. Nah, akhirnya harus tuh dibenahin lagi. Jadi ditata ulang lagi. Nah, itu kan jadi merepotkan.
Artinya bukannya saya tidak mau. Lah ini kalau satu orang yang ketemu, lah itu sudah berapa orang yang udah berjalan ke situ tapi tidak tahu arah karena mengindahkan fenomena. Katanya pun beliau bilang bahwa ini saya nanti akan ketemu guru sejati gini. Nah ini kan yang jadi hal yang malah menghijab. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau teman-teman tanya soal fenomena pun saya akan jarang menceritakan itu karena nggak ada artinya. Karena setiap individu itu menempuh perjalanannya sendiri-sendiri. Yang penting itu kita harus saling mengingatkan. Saya cuma meneruskan metode atau nilai-nilai yang diajarkan oleh guru saya. Begitupun saya juga dulu belajar seperti itu. Jadi nggak pernah dikasih tahu ini gini enggak. Beliau cuma memberikan satu fasilitas, Ori ini pelajari, ini petanya, silakan tempuh sendiri. Dan beliau nggak pernah ikut campur masalah pemahaman apa yang dialami di sana. Gitu. Nah, saya berharap pun teman-teman mengalaminya sendiri, bukan katanya lagi. Karena ketika seseorang itu mengalaminya sendiri, maka beliau itu lebih deep, bukan hafalan, bukan cerita lagi, tapi beliau mampu membawa analogi-analogi baru untuk memudahkan seseorang, men-trigger seseorang, atau memicu seseorang untuk bertransform gitu. Jadi jebakan-jebakan di wilayah itu pun sangat banyak. Jadi kalau misalnya masih ngobrol soal dunia-dunia faktor X, masih ngiblat ke kidul, nah itu perlu dipertanyakan. Kenapa harus ngiblat ke kidul? Kita punya kemerdekaan sendiri dan kita diberikan akses langsung sama pencipta kita untuk lebih dekat, bukan karena faktor X. Faktor X itu cuma sampai di level mana? Cuma sampai di level 4. Itu paling tinggi, nggak ada lagi. Nah kita itu suruh mendekati pencipta itu tidak ada batas, sedekat-dekatnya. Bahkan malaikat sendiri pun cuma bisa sampai di alam malakut, sedangkan kita lebih dari itu. Nah makanya itulah jangan malu-maluin pencipta kita yang sudah menciptakan kita gitu. Karena ketidaktahuan kita. Makanya saya sendiri pun belum tentu benar. Jadi saya berharap teman-teman pun jangan terlalu percaya pada saya. Jadi cukup dialaminya teman-teman sendiri. Jadi apa kata-kata saya sendiri yang saya ucapkan itu ketika itu baik untuk teman-teman dipakai, kalau enggak udah tinggalkan. Kan banyak tuh teman-teman yang datang hanya untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi saya sendiri pun bilang ke teman-teman yang mampu menyelesaikan diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Saya cuma memberikan satu alat untuk menyelesaikan itu. Karena apa? Kalau saya yang menyelesaikan, teman-teman tidak akan bertumbuh. Ada tuh teman yang sakit datang, sudah dikasih tahu, ini bukan ada faktor X, ini sudah hilang. Silakan, udah untuk memperkuat fisik sama mentalnya berlatih. Salah satunya yoga. Tapi beliau tidak mau, pinginnya langsung instan. Kan kita juga bingung. Nah beliau juga bercerita, kata guru-guru saya ini saya kena santet, saya diserang ini. Nah itu kan yang bikin pusing. Kita memblok mental kita sendiri. Jadi kalau sudah kayak gitu kan juga nggak bisa apa-apa juga. Kita mau masuk. Nah saya berharap teman-teman dengan satu keluarga safari ini, saya berharap bahwa teman-teman itu bisa bergandengan tangan, saling mengingatkan dalam cinta kasih, jangan disalahkan teman-teman, hargai setiap proses teman-teman. Jadi saya berharap bahwa kita semua di sini, termasuk saya sendiri, itu adalah proses belajar, proses bertumbuh bersama. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman butuh instan ya sulit. Jadi harus ada proses. Dan yang dinilai sama pencipta kita itu bukan sampai atau tidaknya, tapi proses upaya kita untuk mencapai ke sana. Dan itu kan harus ditempuh oleh ketekunan. Sunan Kalijogo sendiri itu mencapai satu titik enlightenment itu 9 tahun. Lah kita baru belajar 1 minggu, 2 minggu sudah capek. Ya itu kan jadi lucu. Kan makanya kalau digodain lah, masa baru belajar 1 bulan aja udah nyerah gitu, kok mau sakti gitu. Kalau godaannya teman-teman. Oke.
Nah, dengan posisi orbit yang baik, itu akan memudahkan teman-teman ketika teman-teman melakukan perjalanan pengenalan diri, mulai gangguan fenomena-fenomena. Kan waktu kita meditasi itu bukan cuma mental aja yang kita kuatin, tapi fisik pun juga kan harus kuat. Artinya punggung juga harus lentur, kaki kan juga dijaga agar kita tidak merasa capek. Kan kadang waktu kita meditasi itu ada yang kesemutan, pinggangnya sakit. Nah, jadi kan berarti ada satu wilayah-wilayah yang perlu kita jaga, bukan hanya di mental, tapi di fisik juga harus kuat. Nah, saya berharap teman-teman pun juga memiliki satu pandangan yang sama, bahwa kesehatan itu harus menyeluruh, baik antara fisik, mental maupun spiritual. Itu yang harus dijaga. Gitu.